mengaruniakan kepada kita keyakinan dan memimpin kita ke jalan orang-orang yang bertakwa, bahwa melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan adalah fardu ain atas setiap muslim dan muslimah. Karenanya tidak ada alasan sama sekali bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengabaikannya. Adapun ilmu pengetahuan yang saya maksudkan adalah ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam kita. Tegasnya ialah ilmu mengenai Tuhan, Rasul, hari akhir, dan ilmu yang diwajibkan Allah. Mengetahuinya untuk menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu pengetahuan adalah kewajiban setiap muslim. Sabdanya lagi, tuntutlah ilmu pengetahuan selagipun ke negeri Cina. Negeri Cina menurut perkiraan orang-orang Arab di masa itu letaknya sangat jauh dari negara Arab, dan hanya sedikit orang yang pernah sampai ke sana disebabkan jauhnya. Jika seorang muslim diwajibkan menuntut ilmu meski ke negara yang sangat jauh, maka hal itu menjadi lebih wajib lagi atasnya, manakala berada di tengah-tengah para ulama yang untuk memperolehnya relatif lebih mudah, tanpa banyak biaya dan bersusah payah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang menuntut ilmu. Adapun daripada menuntut ilmu, hukumnya bermacam-macam. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Sunnah juga ada yang sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Dan ada juga yang hukumnya makruh, mubah, dan haram dalam menuntut ilmu, tergantung daripada ilmu yang dipelajari. Adapun yang dimaksud di sini yang wajib hukumnya seseorang menuntut ilmu, yaitu ilmu yang diwajibkan atas kita untuk menuntutnya, karena dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hari kiamat, dan apa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah dan para nabi dan rasul, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, dan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut adalah ilmu-ilmu yang diwajibkan atas kita untuk menuntutnya. Maka Al-Habib Abdullah Haddad mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita berupa sifat-sifat dan keyakinan, dan senantiasa diberi afiah, diberi keyakinan, dan memberikan kita untuk bisa menjalani jalan-jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau mendoakan kepada kita untuk senantiasa diberi oleh Allah afiah dan keyakinan, dan bisa menjalani jalan-jalan orang yang muttaqin. Sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu beliau mendoakan seperti itu. Maka hukumnya fardu ain kata beliau. Nah, dalam ilmu yang diwajibkan tadi.
kepada setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal. Karena tidak ada alasan sama sekali bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengabaikannya. Jadi tidak ada alasan manakala seseorang sudah beragama Islam dan sudah balik serta berakal, maka tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk meninggalkan menuntut ilmu. Maka yang dimaksud beliau di sini ilmu apa saja, yaitu ilmu yang berkaitan dengan sahnya keimanan kita. Nah, kita mengetahui rukun iman misalnya ada 6. Pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita wajib mempelajari ilmunya. Di antaranya ilmu tauhid, ilmu akidah. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita wajib mempelajari sehingga kita bisa selamat daripada fahaman-fahaman akidah-akidah yang sesat. Di antaranya misalnya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafatul lil hawadits, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyamai atau tidak sama sekali dengan makhluknya. Jadi misalnya kita mengetahui manusia mempunyai mata, 2 biji mata misalnya. Zat Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Nah, tidak seperti manusia misalnya mempunyai mata. Atau misalnya mempunyai fisik, ada kepala, tangan, kaki. Nah, itu kita wajib mengimani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak menyamai zat Allah sama sekali sesuatu pun. Nah, itu diantara yang kita wajib pelajari. Kemudian yang berkaitan dengan keislaman kita, yaitu rukun Islam. Pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat yang benar? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, maka supaya kita bisa mengucapkannya dengan benar, diantaranya kita perlu mempelajari tentang bagaimana mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Di antaranya 2 kalimat syahadat tersebut berada di salat. Maka kita wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan makharijul huruf, misalnya sifat-sifat huruf. Asyhadu an la ilaha illallah, bagaimana cara menyebut shin, ha, dan lain sebagainya daripada huruf-huruf yang ada di dalam salat yang wajib kita lafazkan. Nah, diantaranya 2 kalimat syahadat itu wajib. Jadi ada 4 yang wajib kita lafazkan dengan lisan kita ketika kita sholat. Di antaranya takbiratul ihram, kemudian syahadat tadi, surah Fatihah, dan salam yang pertama. Itu wajib kita lafazkan dengan lisan kita. Jadi kalau misalnya kita membaca syahadat nggak benar, nah sholatnya bisa nggak sah nanti. Jadi takbiratul ihram yang pertama itu harus benar, Al-Fatihah, syahadat, dan salam yang pertama, Assalamualaikum. Itu harus dilafazkan, nggak bisa dalam hati. Jadi harus dilafazkan dengan lisan kita, sebatas kita bisa mendengarnya dengan telinga kita sendiri. Nah, jadi 2 kalimat syahadat itu wajib kita mempelajari. Apa namanya? Cara menyebutkan hurufnya, makna-maknanya perlu kita pelajari. Ini berkaitan dengan ilmu yang wajib kita pelajari. Begitu juga sholat, puasa, zakat, haji. Manakala kita wajib misalnya melaksanakan haji. Kesimpulannya, yang berkaitan dengan ketuhanan itu wajib kita pelajari, yaitu ilmu tauhid. Rasul, nah, itu juga masuk dalam ilmu tauhid.
hari akhirat juga masuk dalam pelajaran ilmu tauhid, dan ilmu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya untuk menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini diantaranya berkaitan dengan fikih dan tasawuf. Jadi perlu kita pelajari bagaimana sholat. Nah, itu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang larangan Allah, jangan minum khamar, jangan berzina misalnya. Nah, itu perlu kita pelajari. Mana yang dinamakan zina, mana yang dinamakan khamar, itu perlu kita pelajari. Dikira nanti khamar cuman benda cair. Dikira benda cair, oh yang haram itu meminum minuman khamar, berarti makan narkoba misalnya nggak haram. Nah, ini karena nggak mempelajari dikira nggak haram, padahal itu masuk juga hukumnya. Makan pil yang menyebabkan mabuk, menyebabkan teler, itu juga hukumnya haram. Walaupun nanti dari segi kenajisannya beda, tapi dari segi mengkonsumsinya juga haram. Jadi wajib kita pelajari yang berkaitan dengan keharaman tadi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zina, begitu juga riba dan lain sebagainya. Juga berkaitan dengan ilmu tasawuf, akhlak. Apa yang wajib bagi kita? Sabar, syukur, itu wajib kita pelajari. Bagaimana cara syukur, bagaimana cara sabar, bagaimana cara tawakal. Nah, kayak tadi bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu perlu kita pelajari. Begitu juga dengan larangan tentang masalah tasawuf misalnya. Nah, bagaimana yang dinamakan syirik misalnya, riya. Nah, itu perlu kita pelajari supaya kita bisa terhindar daripada hal-hal tersebut. Oh, ini riya seperti ini, syirik seperti ini, bersifat nifak seperti ini. Nah, itu perlu kita pelajari supaya kita bisa terhindar daripada akhlak-akhlak atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dinamakan ghibah, kapan dinamakan bukan ghibah misalnya, kapan dinamakan dusta, itu perlu kita pelajari. Itu berkaitan dengan ilmu tasawuf, jadi wajib juga kita pelajari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin au muslimatin. Di lain riwayat bertambah ala kulli muslimin au muslimatin. Menuntut ilmu pengetahuan, al ilmi di sini kata ulama hadis, al ilmu di sini al ilmu nafi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Jadi hukumnya fardu ain atas masing-masing individu yang berkaitan dengan apa yang dia hadapi. Nah, sholat otomatis itu semua wajib mempelajari, puasa wajib mempelajari. Adapun misalnya haid, nah itu nggak semua wajib mempelajari. Atau misalnya haji, nggak semua wajib mempelajari. Karena haji, manakala seseorang wajib, hukumnya wajib mengerjakan haji dan dia bakal melaksanakan haji, maka ketika itu hukum wajib atasnya mempelajari tentang berkaitan haji. Adapun sekarang misalnya kita nggak mau pergi haji, itu belum dihukumkan wajib kita mempelajari haji atau umroh. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu yang berkaitan dengan diri masing-masing individu. Kemudian sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisini, tuntutlah ilmu pengetahuan sekalipun ke negeri Cina. Nah, ini dalam sebahagian takwil, tuntutlah ilmu agama di sini ya, ilmu agama, ilmu yang nafi tadi, walau bisini. Bukan maksudnya tuntutlah ilmu agama sekalipun ke negeri Cina, enggak seperti itu. Nah, makanya di sini ada tafsiran-tafsiran hadis. Nah, ini secara zahirnya memang untuk menunjukkan saking pentingnya menuntut ilmu sekalipun jauh,
walaupun itu nisbahnya ke negeri Cina, maka hukumnya wajib. Tapi di sini menunjukkan daripada mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau bisini. Nah, makanya dalam ilmu nahu bak di situ walau bisini, sekalipun melewati negeri Cina. Nah, di sini menunjukkan mukjizat Nabi. Tuntutlah ilmu agama sekalipun melewati negeri Cina. Artinya apa? Dari Indonesia ke Arab Saudi, Mekah, pasti melewati negeri Cina. Coba lihat peta. Mau ke Mesir nuntut ilmu, pasti lewat Cina. Pesawatnya pasti lewat Cina. Ngelewati, pasti melewati. Murur itu artinya kita misalnya mau ke dari sini ke, misalnya dari Pelabuhan Malundung mau ke bandara misalnya, pasti melewati jalan Mula Warman. Nah seperti itu Al-Murur, pasti melewati jalan itu. Jadi pasti melewati negeri Cina. Nah di sini diantara mukjizat hadis Nabi SAW, pasti melewati situ. Makanya banyak penuntut ilmu itu dari misalnya dari Indonesia pasti melewati Cina, ke Arab Saudi, ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, ke Yaman, pasti melewati. Nah, itu diantara mukjizat Nabi. Di antaranya lagi maknanya walau di sini, ba di situ maknanya dengan bantuan Cina. Dengan bantuan Cina. Ba itu bisa artinya bantuan. Dengan bantuan Cina. Entah bantuan orang Cina misalnya, atau bantuan alat Cina dan lain sebagainya daripada yang berkaitan dengan Cina. Di antaranya apa? Pulpen made in Cina, buku tulis made in Cina, atau misalnya jembatannya buatan Cina, pesawatnya buatan Cina. Nah itu diantara mukjizat hadis Nabi SAW. Atau misalnya beasiswa dari Cina misalnya, itu juga diantara mukjizat Nabi SAW. Jadi nggak sekedar sekalipun ke negeri Cina, hampir nggak ada orang nuntut ilmu agama ke Cina, hampir nggak ada. Kalau gitu sia-sia kalam Nabi. Kalau memaham cuma seperti itu, sia-sia perkataan Nabi walau di sini, sekalipun ke negeri Cina nuntut ilmunya. Mana? Hampir nggak ada orang nuntut ilmu agama ke negeri Cina. Nah, tapi di sini itu tadi, karena mukjizat Nabi SAW dengan kalam seperti itu bisa maknanya luas. Atau secara umum tadi sekalipun jauh, yaitu diantaranya Mesir tadi, ke Yaman, ke Arab Saudi, ke Pakistan misalnya, untuk menuntut ilmu agama. Jadi tetap hukumnya wajib sekalipun jauh. Apalagi kalau misalnya tempat menuntut ilmu tersebut dekat aja, ada ulamanya, ada gurunya di Tarakan misalnya. Oh ada di situ yang ngajarin fikih, ada yang ngajari tauhid, ada yang ngajari tasawuf, ada yang ngajari tajwid, ada yang ngajari fardu kifayah misalnya, ada yang ngajari masalah haid misalnya. Nah ada dekat sini di Tarakan juga ya, apalagi tambah lagi wajib. Karena yang jauh aja menuntutnya wajib, apalagi yang dekat. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang beragama Islam, yang balik, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan daripada menuntut ilmu. Tambahan hadis lagi, sekalipun sampai ke lahat gitu ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai daripada buayan sampai ke lahat, sampai ke mati, wajib menuntut ilmu. Jadi nggak ada yang namanya tamat S4, S5, nggak ada. Tetap sampai ke akhir umur kita diwajibkan wajib menuntutnya, sekalipun itu berulang-ulang. Nah itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada menuntut ilmu yang diwajibkan atas kita untuk mempelajarinya. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, mati dalam senantiasa menuntut ilmu,
dan mati dalam istiqomah dan mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala alam.